kawan Bekesah, berjumpa lagi di podcast Bekesah on the Road. Aku sehat, Nuan sehat, sehat milik kita bersama. Mengintip gadis dari Bile, melihat gadis berkain batik, orang uluh mudik ke Ile, menuju kota Pontianak yang cantik. Harum bunga sungguh memikat, menjadi hiasan di dalam akad. Mau tahu bagaimana hidup sehat? Ayo saksikan podcast Bekesah on the Road. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan Bekesah, saya Mayu Ventamin di ruang informasi kesehatan kita, podcast Bekesah on the Road. Bincang kesehatan jalan-jalan, aku sehat, Nuan sehat, sehat milik kita bersama. Ya kawan Bekesah on the Road. Nah, kali ini saya tidak sendiri karena saya juga spesial juga loh. Kita berjalan-jalan kali ini ke kota Pontianak karena ini ada hari istimewa dengan bintang tamu yang istimewa. Dengan kesibukan beliau sudah bersedia untuk menyempatkan waktunya untuk kawan Bekesah semua yang ada di mana saja. Nah, baik, akan saya kenalkan siapa sih yang ada di sebelah saya kali ini. Halo Pak. Halo. Nah, jadi beliau ini adalah Bapak Abdul Haris Jauhari, Ya, benar ya betul, Pak? ya. Bapak Abdul Haris Jauhari, SKM, MPres, dan beliau menjabat sebagai Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan di Provinsi Kalimantan Barat. Oke, Sobat Bekesah. Iya. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah, baik-baik. Sehat ya Pak. Oke, kawan Bekesah, karena tamu saya spesial hari ini, kami juga mengangkat tema yang cukup spesial. Ya sebenarnya ini sudah lama sih digaung-gaungkan, apalagi di Kapuas Hulu sendiri. Tahun 2017 pernah kita sosialisasikan ke masyarakat terkait tentang gerakan masyarakat hidup sehat. Ya Pak, jadi kita kali ini mau mengangkat tentang Germas. Hari-hari kita kenal dengan Germas. Mas, ya, Nah, sip. apalagi sudah ada instruksi presidennya, kemudian juga sudah ada pencanangan yang sudah pernah kita lakukan. Ya. Nah, sebenarnya apa sih Pak yang membuat Germas ini penting sekali untuk dilaksanakan, terutama untuk masyarakat kita, kawan-kawan Bekesah yang saat ini menyaksikan kita. Oke, ya. Jadi Germas itu sendiri adalah, ya artinya adalah gerakan bersama-sama. Kita ketahui bahwa untuk orang menjadi sehat, ya itu ada beberapa faktor yang melatar belakangi. Yang pertama ada faktor keturunan, ya, herediter. Yang kedua ada faktor pelayanan kesehatan, yang ini tanggung jawab orang kesehatan. Yang ketiga ada faktor lingkungan dan perilaku. Nah, lingkungan dan perilaku ini hampir 80% pengaruhnya terhadap kesehatan. Nah, kedua faktor ini tidak bisa diselesaikan oleh orang kesehatan sendiri. Tentu saja harus melibatkan seluruh komponen masyarakat. Nah, ini yang kita gerakkan bersama-sama, ini yang menjadi suatu gerakan masyarakat untuk menjadi hidup sehat. Gitu ya. Jadi itu latar belakangnya. Sehingga kalau segala perilaku dan lingkungan tadi, kalau kita selesaikan bersama-sama, tentu saja harapannya adalah nanti derajat kesehatan akan meningkat. Ya, berarti memang terkait dengan perilaku masyarakat Ya. ya Pak, dengan harapan, maka ini ada yang namanya gerakan masyarakat hidup sehat. Jadi tidak hanya dari kita kesehatan saja Ya. yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan, tapi juga harapannya ini muncul Dari seluruh komponen dari seluruh masyarakat. komponen masyarakat. Ya. Ini kalau dulu kita pernah mengenal Germas dengan 3 pilar ini Pak. Nah, sudah tidak asing seperti aktivitas fisik, Ya. pemeriksaan kesehatan berkala, kemudian makan sayur dan buah. Ya. Nah, sekarang untuk tahun 2021 nih Pak, apakah masih sama nih Germas yang dulu dengan Ya. yang saat Jadi, ini di tahun 2021? Germas itu situasinya mengikuti kondisi penyakit apa yang lagi tren sekarang ini. Nah, kalau dulu mungkin karena permasalahan penyakit tidak menular sehingga ada faktor tadi deteksi dini, ya, deteksi dini, aktivitas fisik sama makan sayur dan buah. Nah, kalau sekarang kan trennya penyakit COVID nih, ya berarti kan gerakan masyarakatnya adalah gerakan masyarakat yang kita kejar adalah klaster edukasi dan perilaku hidup bersih dan sehat PHBS-nya. Nah, klaster 2 itu adalah arahnya adalah kita melakukan 3M, ya, 3M dan 1V, ya.
vaksinasi ya. Oh, tambah satu ya Pak. Ya. Baru. Jadi kita harapan kita adalah seluruh komponen masyarakat ini tadi kita mulai membudayakan. Yang pertama adalah tadi menggunakan masker ya. Segala kemanapun kita keluar dari rumah kita harus menggunakan masker. Yang kedua adalah cuci tangan dengan sabun yang kebetulan kemarin 15 Oktober adalah hari cuci tangan yang merupakan momen penting kita menggaungkan kembali kebiasaan cuci tangan. Yang ketiga adalah menjaga jarak. Nah, yang tiga ini ya harus dilengkapi dengan tadi 1B vaksinasi. Jadi itu yang gerakan masyarakat yang sekarang ini. Jadi semakin memang kalau kita lihat sekarang orang udah mulai berbondong-bondong ya untuk memperoleh vaksinasi, tetapi yang kadang-kadang 3M-nya ini mulai mundur nih. Ya itu yang perlu kita gaungkan terus ya supaya menjadi suatu budaya. Nah, baik, kalau untuk Kesah 3M 1+, maaf 3M 1V ya. Jadi sudah ada tambahan vaksinasi ini Pak, memang fenomenanya menganggap merasa sudah kebal ya. Jadi ya udah deh, buat apa sih pakai masker lagi ya, sebenarnya itu tetap harus kita terapkan ya untuk 3M. Sebenarnya 3M sama 5M sendiri ini sama aja ya Pak ya. Ya kadang ini juga masyarakat bingung 3M, 5M ini sebenarnya sama ya Pak. Sebenarnya yang M ke-4 dan ke-5 ya itu adalah tadi ya yang menghindari kerumunan sama mengurangi mobilitas ya, itu sebenarnya tujuannya kan untuk tadi yang M yang ketiga. Iya. Ini jadi pertanyaan juga Pak, tapi salah satunya adalah perilaku hidup bersih dan sehat ya Pak. Mungkin kalau kita di kesehatan kan kita ada istilahnya indikator PHBS baik di berbagai tatanan ya Pak. Sebenarnya ada kesamaan nggak sih Pak antara PHBS ini dengan germasnya sendiri? Ya. Kalau PHBS ya PHBS itu arahnya ke perilaku yang sebetulnya juga acuannya adalah mengikuti kebiasaan atau mengikuti penyakit yang lagi tren di masyarakat. Jadi PHBS sebetulnya kalau saya kebetulan mengikuti perjalanan PHBS dari PHBS itu dimulai tahun 96 ya, 96 itu ada 10 indikator awalnya, 98 berubah 12 ya, ada pernah sampai 16 indikator mengikuti tren, sampai dulu ada karena TB lagi meningkat ya, ada luas lantai menjadi indikator ya, lantai dari tanah jadi indikator ya, pernah itu menjadi indikator. Nah karena ada tren penyakit DBD jadi sehingga masuklah indikator cetek ya, jadi itu mengikuti tren. Nah, PHBS itu ada perilaku, sedangkan germas adalah masyarakat yang bergerak untuk komponen masyarakat yang bergerak untuk berperilaku itu bersih dan sehat itu. Jadi kalau PHBS mungkin levelnya hanya ya individu dan rumah tangga, tetapi yang komponen-komponen yang bergerak inilah yang nantinya menjadi ya gerakan masyarakat untuk ber-PHBS. Memang PHBS itu sebagian juga dari germas ya. Pak. Nah, sebenarnya ada perbedaan nggak sih Pak antara germas yang awal dengan germas sebelum pandemi ya Pak, dengan germas yang saat ini setelah pandemi? Jadi germas mungkin di awalnya dulu ada prioritas pada 3 tadi ya, karena ada faktor resiko PTM ya, mungkin karena kasus PTM tinggi sehingga difokuskan kepada 3. Kalau kita ketahui bahwa pesan-pesan kesehatan ini tidak boleh kita berikan secara serempak, pasti ada sedikit-sedikit supaya pesan-pesan itu nyampe ke masyarakat, sehingga difokuskan kepada 3 prioritas itu. Yang sebetulnya ada klaster yang lain ya, di samping 3 yang itu apa? Yang pertama aktivitas fisik ya, makan sayur dan buah, pencegahan dan deteksi dini ya. Yang keempat adalah edukasi dan PHBS. Ada yang di impresnya ada dibagi 2, tapi kalau sebetulnya itu tugas juga prongkas, jadi dijadikan 1 itu. Dan yang terakhir adalah lingkungan sehat ya. Nah, kalau perbandingannya kegiatan di germas yang dulu dengan sekarang ya tadi, kalau di edukasi dan perilaku sehatnya yang arahnya berubah ya. Kalau dulu hanya fokus kepada PTM, sekarang mungkin fokus juga ditambahkan fokus ke penyakit COVID ya.
caranya juga berubah. Kalau dulu Germas adalah kita menggerakkan masyarakat untuk datang ke lokasi secara bersama-sama untuk melakukan aktivitas fisik, melakukan makan sayur dan buah, melakukan deteksi dini. Sekarang karena pandemi ya tentu saja harus dibatasi, sehingga sekarang banyak menggunakan online. Ya, kita membuat kegiatan misalnya ya senam dengan satu komando, yang lainnya model Zoom. Sekarang udah ada beberapa, saya lihat di beberapa daerah sudah ada yang model begitu. Ada sekarang HKN ini ada virtual kegiatan virtual yang jalan kaki, ya, naik sepeda, lari yang secara virtual. Nah, itu adalah inovasi-inovasi yang di era pandemi ini, ya, termasuk sekarang pertemuan edukasi sehatnya kan sekarang pakai model-model seminar penyuluhan melalui online. Jadi itu perbedaannya ya. Pak. Nah, lebih ke tidak ada kontak, mengurangi kontak fisik Pak, lebih tepatnya Germas untuk di pasca pada saat new normal ini ya Pak ya. Nah, mungkin sedikit kita melihat fenomena dari pandemi COVID ya Pak, salah satunya panic buying, kemudian berbagai macam media yang sebenarnya informasinya itu tidak benar terkait COVID Pak. Jadi istilah kayak ada satu kepanikan dari masyarakat yang membuat ini kok jadi sebenarnya itu nggak benar gitu Pak. Nah, jadi gimana Pak menyikapi fenomena seperti itu Pak? Ya, sebetulnya kalau sangat berbeda sekali dengan era zaman dulu ya. Sumber berita hanya biasanya dari pemerintah ya, ataupun televisi yang sudah dikontrol oleh pemerintah. Sekarang ada media baru yang mungkin yang susah untuk dikontrol oleh pemerintah, ya, media sosial. Menerima media sosial itu sangat mentah-mentah ya, apa yang disampaikan media sosial kita percaya. Nah, itu yang menjadi kelemahan kita ya. Terus saja kita sebagai tenaga kesehatan atau tenaga prokes, terus saja kita harus melihat kondisi di masyarakat. Mungkin kita bisa mengkanter media-media yang mungkin agak bertentangan ya, atau bertentangan dengan kebijakan pemerintah atau program-program kesehatan yang harus kita kanter ya. Dan juga kita menginformasikan kepada masyarakat, karena informasi tidak hanya sekali ya, harus berulang-ulang kali sehingga informasi itu sampai ke masyarakat. Mungkin itu aja yang bisa kita lakukan ya. Ini salah satunya kan mencari informasi yang tepat ya Pak ya. Nah, karena bermunculnya berbagai macam hoax ya. Nah, sebetulnya kadang-kadang kalau saya juga sering menerima berita hoax itu, terutama dari WA di kampung ya, WA ya, kelompok teman-teman sekolah itu yang biasa, karena mereka kalau masyarakat itu kan berbeda pekerjaannya, berbeda tingkat pendidikannya ya, kadang-kadang mereka menerima langsung di share. Biasanya saya langsung cari itu di googling itu ya, saya cari kata-kata ini, saya masukkan kata-katanya, saya copy paste, langsung saya masukkan di googling, nanti ketemu apakah ini berita hoax atau bukan. Biasanya langsung ada penjelasan dari beberapa media yang menjelaskan bahwa ini berita tidak benar dan sebagainya. Itu merupakan salah satu cara ya mungkin yang bisa digunakan oleh masyarakat. Jadi kita mencari kebenarannya dulu ya Pak. Dan nanti kawan Bekesah kita akan coba cari linknya ya, untuk gimana sih menentukan berita ini hoax atau nanti kita akan coba tulis di bawah ya terkait link yang bisa mencari ini apakah termasuk berita hoax atau enggak. Dan terkadang juga mirisnya sih Pak, petugas kesehatan juga, kita sesama petugas kesehatan juga menyebarkan hal yang melakukan hal yang sama ya Pak. Nah, ini kembali lagi terkait dengan tadi sudah menyinggung tentang perubahan perilaku Pak. Nah, terutama untuk kawan Bekesah dimanapun berada, nah sebenarnya bagaimana sih untuk menjadi pribadi yang bisa menerima perubahan untuk bisa menjadi lebih sehat? Ya, kalau untuk diri kita beda dengan untuk masyarakat ya. Kalau untuk diri kita ya, jadi kita kan sebetulnya sudah tahu, paham. Kita di tingkat pengetahuan mungkin kita sudah tahu. Tetapi mungkin yang tahap yang kedua adalah di perilaku, itu adalah kemauan. Kemauan itu ke sikap. Biasanya sikap itu dimulai dari kepercayaan. Nah, kalau kita merasa tidak percaya, jadi tidak mungkin kita akan menyetujui dari perubahan perilaku itu. Nah, upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk diri kita ya, tentu saja banyak literasi tadi, literasi kesehatan.
kita banyak melihat hasil-hasil penelitian atau data-data ya, misalnya tadi vaksinasi berapa persentase efektivitasnya, efikasinya ya, atau misalnya kasus-kasus ya, terutama kasus-kasus kesehatan biasanya ada penelitian-penelitian yang bisa kita menjadi rujukan. Nah, terus kalau kita sudah mulai tahap percaya, selanjutnya kita sudah bisa menilai apakah itu sesuatu itu bisa kita ikuti atau tidak. Ya, tahap berikutnya. Jadi kita sudah punya kemampuan untuk menilai. Nah, baru nilai, baru timbul ke niat. Ya, kalau penilaian kita sudah tahu bahwa itu, misalnya cuci tangan dengan sabun itu sesuatu yang baik atau buruk, berarti kita sudah bisa menilai itu sesuatu yang baik. Ya, kita bisa berniat untuk memperbaikinya. Nah, kalau untuk masyarakat, ya tentu saja kalau kepercayaannya kurang, ya tentu saja harus kita tingkatkan kepercayaan. Ya, contohnya ada orang merokok. Saya yakin semua masyarakat, semua orang tahu bahwa merokok itu berbahaya bagi kesehatan. Ya, semua sudah baca. Tapi mereka percaya atau tidak dengan informasi itu? Melihat orang di kampungnya, kakeknya misalnya umur 80 tahun merokok masih sehat. Ya, itu yang membuat dia kepercayaannya jadi berkurang. Nah, itu sebagai orang kesehatan ya kita harus menampilkan apa? Data ya, data, menampilkan data atau menampilkan orang-orang yang sekarang kan di televisi iklannya sudah ada kan, orang yang lubang tenggorokannya berlubang itu ditampilkan. Dan testimoni itu menunjukkan kepercayaan. Kalau di level puskesmas mungkin ada tampilkan siapa Bapak A, B yang merokok, yang sakit misalnya, itu kita tampilkan. Atau yang kena COVID yang tadinya tidak percaya, itu kita suruh mereka bercerita. Nah, itu adalah salah satu cara untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Yang tadi, yang kedua, kita masyarakat diharapkan sudah bisa menilai bahwa perilakunya baik atau buruk. Nah, nanti baru timbul niat. Nah, untuk menjadi niat, untuk menjadi perilaku itu juga ada lagi, ada peningkatan, ada tambahan tadi sarana. Ya, itu yang sarana itu petugas kesehatan juga kadang-kadang perlu mendukung ya. Misalnya orang mau pakai masker, dia tidak punya masker, ya kita harus menyediakan kalau dia tidak mampu ya kan. Nah, orang mau buang air besar di jamban, dia tidak punya uang, ya berarti kita harus memfasilitasi ya kan. Paling tidak kita memikirkan bagaimana membuat jamban yang murah. Itu ada cara-caranya untuk merubah, membuat inovasi ya, ini bukan inovasi, membuat seseorang untuk berubah perilakunya. Ya, jadi kita lihat posisi dia ada di mana, berada tingkat pengetahuan atau sikap atau tingkat kemampuan. Itu yang harus kita pikirkan. Pengetahuan, sikap, dan kemampuan ya. Pak. Jadi kalau untuk pribadi tadi kita kembali ke percaya. Ya, percaya. Yang kedua niat ya. Niat. Nah, ini juga kembali ke teman-teman kesehatan juga ya. Memang kalau untuk mengedukasi sekali dua kali ya memang nggak bisa ya Pak. Tapi dia berkali-kali sampai masyarakat itu juga bisa percaya dengan apa yang kita sampaikan. Nah, baik Pak, mungkin ada pesan-pesan buat kawan Bekesah dimanapun berada ya, pesan kesehatan dan closing statement untuk kawan-kawan Bekesah yang ada di kampus dulu. Silakan. Baik, mungkin untuk pesan ya untuk teman-teman di kampus dulu. Jadi kita tidak boleh melupakan dari gerakan masyarakat yang tiga tadi ya. Tiga tadi, yang pertama adalah aktivitas fisik ya, makan sayur dan buah. Jadi sayur dan buah itu apa saja, tidak usah pilih-pilih ya. Yang ketiga adalah deteksi dini. Jadi ya paling tidak tensi ya, tensi dan pemeriksaan gula darah itu yang penting. Terus di era COVID ini ya, kalau kita perlu waspada, meskipun ini kasusnya sudah menurun, tetapi kita ingatkan lagi kemungkinan kata ahli ada gelombang ketiga. Ya, kita tahu gelombang kedua kemarin bulan Agustus sampai ya September, rumah sakit penuh, oksigen sampai tidak ada, habis ya, sangat susah ya terutama tenaga kesehatan. Nah, kita siap-siap untuk gelombang ketiga ini menurut para ahli, mudah-mudahan tidak ya, nanti di bulan Desember Januari perkiraannya. Jadi tetap lakukan protokol 3M, dan yang belum vaksinasi ayo datang ke pelayanan kesehatan atau sentra vaksinasi untuk memperoleh vaksinasi. Mungkin itu saja. Ya, kawan Bekesah, nah seperti yang Pak Haris sampaikan tadi, harus berhati-hati kemungkinan tadi ada gelombang selanjutnya terkait kasus COVID ya Pak.
Nah, tetap laksanakan protokol kesehatan walaupun Anda sudah dilakukan vaksinasi 3M plus 1V. Nah, baik, terima kasih Pak sudah bersedia untuk menjadi bintang tamu kita hari ini ya terkait gerakan masyarakat hidup sehat. Semoga bermanfaat untuk kawan Bekesa semuanya. Ya. Nah, kawan Bekesa, semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di podcast Bekesa on the road selanjutnya. Anak bujang sedang memahat kayu dengan eloknya. Jika ingin hidupmu sehat, gerakan masyarakat hidup sehat jawabannya. Sehat dan bahagia. Yuklah kita olahraga yuk. Kita jaga diri kita dan keluarga kita. Jangan sampai sakit. Seperti pepatah mengatakan, makan sound system dengan panggung bridging. Thank you. Tak nyambung. Jogging ayo.